Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, jamaah An-Nahdiyah di studio yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dalam bingkai acara Ngopi, ngobrol perihal agama bersama Buya Haitami sambil ngopi. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, di episode yang ke-42 ini adalah episode yang spesial karena salah satu jamaah kita ada yang akan melaksanakan ibadah umroh, dan dalam kesempatan kali ini guru kita Buya Haitami tentu akan membahas seputar umroh dan yang berada di dalamnya. Semoga kita berharap apa yang akan disampaikan oleh guru kita nantinya bermanfaat untuk kita semua, baik yang saat ini akan berangkat maupun kita yang nantinya calon akan berangkat juga. Amin. Kepada guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-Baqarah 196 kalau nggak salah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil lail wan nahar. Allahumma faqihni fid-din wa 'allimni ta'wila. Yang sama-sama kita hormati dan sekaligus kita ucapkan terima kasih kepada sahibul bait, calon sahibus safar, yaitu Bapak Muhammad Ade Tiar beserta keluarga yang malam yang mulia ini bersedia menempatkan rumahnya untuk kita berkumpul bersama-sama untuk berdoa bersama-sama, yaitu akan keberangkatan beliau ke tanah suci Mekah dan juga Madinah
dalam rangka melaksanakan ibadah umroh ya. Alhamdulillah beliau di bulan ini ditakdirkan oleh Allah akan menjadi tamu Allah dan juga menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini karena idholus surur untuk sahibul bait, mudah-mudahan kita ketularan. Amin. Daripada ketularan bopeng, ketularan kadas en kudis, lebih baik kita ketularan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu datangnya ibadah haji karena musim pakai musim setahun hanya sekali, sementara yang datar begitu banyak. Sampai 20 tahun masa tunggunya di kota Tangerang, maka Pak Ade sambil menunggu itu beliau juga menunaikan ibadah umrah. Insyaallah pulang umrah tahun besok langsung menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Pembawa acara kita yaitu Ustadz Tuko dan juga para jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dicatat oleh malaikat Allah sebagai nilai ibadah ya. Insyaallah bahwa majelis yang kita tempati pada malam hari ini memberikan kesaksian kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita kumpul ini adalah dalam rangka takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tolabul ilmi. Orang yang tolabul ilmi berarti dia tolabul jannah. Begitu satu keterangan. Orang yang sedang menuntut ilmu berarti dia sedang menuntut jalan menuju surga. Kenapa? Kullu syai'in thariq. Setiap segala sesuatu ada jalannya. Ya, kita mau ke Jakarta nggak tahu jalan, nyampainya bisa ke Bogor. Betul nggak ya? Mau ke Bandung nggak tahu jalan, nyampainya bisa ke Cikampek. Nah, jadi harus itu di dunia aja udah keder kalau nggak tahu jalan. Betul nggak, Bang Suandi? Apalagi jalan menuju surga yang sangat jauh ya di alam akhirat, maka kita perlu petunjuk. Salah satu petunjuknya adalah ilmu. Amin ya rabbal. Kali ini saya hanya menjelaskan tentang masalah ibadah umroh. Dulu sudah saya jelaskan bedanya antara haji dan umroh itu satu dari segi rukun. Rukun umroh hanya 5. Satu, niat ihram dari mikot. Yang kedua, tawaf ya 7 kali putaran di Masjidil Haram mengitari Ka'bah. Yang ketiga, sa'i. Sofa marwah, marwah sofa 7 kali, terakhirnya di marwah. Yang keempat, tahallul, cukur rambut. Ya berarti selesailah itu ibadah umrah. Yang kelimanya berurutan. Jadi nggak boleh dibolak-balik. Paham deh ya? Ada berapa Pak De? Nah, apalin Pak De, ntar ulangan. Kalau haji itu bedanya rukunnya 6. Ya. Yang pertama sama ihram dari mikrot. Cuman ihramnya ihram haji. Ya kan ya? Ihram kan ada 2, ada ihram haji, ada ihram untuk umroh. Ihram itu apa sih? Ihram itu kalau dalam sholat usoli takbiratul ihram. Makanya takbiratul ihram. Nah ini ihram ada 2, ada ihram untuk haji, ada ihram untuk Karena ini besok beliau umroh, maka ihramnya ihram umroh. Dari mana? Harus dari mikot yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Nggak boleh ngambil mikot dari Jakarta, nggak ada tuntunannya. Ya betul nggak ya? Nanti sudah ada gitu. Kalau dari orang Madinah mikotnya dari mana, orang Indonesia dari mana, orang Mekah dari mana? Itu paham ya? Nah, yaitu yang haji yang pertama memakai ihram itu dari mikot yang telah ditentukan. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Itu bedanya ya. Kalau umroh nggak ada ya. Wukuf di padang
Wukuf di Padang Arafah itu hanya setahun sekali, tanggal 9. Makanya mah haji yang ada musim, karena wukufnya cuma sekali. Adapun bermalam di Muzdalifah, melontar di Mina itu bukan rukun haji, tapi wajib haji. Kok beda? Beda. Kalau dalam haji mah, kalau rukun haji nggak boleh dibadal. Biar digotong harus dilaksanakan sendiri. Tapi kalau wajib haji boleh dibadal oleh orang lain. Paham ya? Nah, udah berapa tuh? 2 rukun haji. Yang ketiga tawaf ifadah di mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram. Yang kelima sama. Berapa sekarang? 4, yaitu sa'i, Safa Marwah, Marwah Safa dan seterusnya sampai 7 kali. Kemudian yang keberapa? Kelima tahallul. Yang keenam tartib. Beda kan? Bedanya apa? Cuma satu bedanya. Wukuf di Padang Arafah. Kalau segi rukun, cuma dia ada tambahan namanya wajib haji, yaitu bermalam di Muzdalifah, ngambil batu 7 kali untuk jumrah Aqabah pada hari lebaran tuh tanggal 10 ya. Kemudian melontar di Mina tanggal 1, tanggal 10, 11, 12, 13. Itu aja tambahannya. Paham ya Pak ya? Sampai sini ya. Nah, jadi umroh itu adalah ziaratu baitillahi lin nusuk. Sama sebenarnya dengan haji. Kita sengaja mendatangi, menziarahi Baitullah, yaitu di Masjidil Haram, kota suci Mekah, untuk semata-mata untuk ibadah, bukan jalan-jalan ya. Itu tujuan utamanya. Adapun nanti berjalan-jalan, berziarah, itu mah sampingan. Keduanya belanja silakan, tapi bukan Wah, kalau tujuannya belanja mah kagak pernah ke masjid, di hotel mulu sama di belanja terus ya. Giliran ke masjid dia belanja. Kapan sholatnya di Masjidil Haram berjamaah? Makanya luruskan niatnya ya Pak Dek, bahwa kita semata-mata untuk ibadah. Jadi di sana perbanyak ibadah. Ya, itu ya, karena Allah bukan karena riya. Kemudian sebelum berangkat, karena ini kita berangkatnya jauh ke negeri orang, betul nggak ya? Ya toh, jauh kan ya? Karena kita naik pesawat saja itu sampai 8 sampai 9 jam. Tuh naik pesawat lo ya. Pesawatnya Garuda apa Saudi? Garuda. Lion. Kok Lion sih? Iya. Saya aja nggak mau pakai Lion. Lion Airbus. Iya. Biasanya kalau pakai Lion tuh hotelnya bagus. Iya. Jamaah saya nanti berangkat 8 Oktober pakai pesawat Saudi Airlines, hotelnya bintang 4. Kalau Pak Ade mungkin bintang 5. Ada Bang Jai insya Allah berangkat juga, dia pakai bintang 7. Sakit kepala dia. Ya. Udah pokoknya pergi umroh, pergi haji jangan nanyain hotelnya bintang berapa, makannya bagaimana. Itu nomor 12. Yang paling penting manasiknya, betul nggak ya? Kalau kita nggak ngerti manasik, ke sono ngerjain apa coba ya? Betul nggak? Ya biar dibimbing juga, kalau di sininya belum paham mah di sono ya bengong, betul nggak ya? Nah ini jadi insya Allah mudah-mudahan Pak Ade ini sudah besar keluarga, sudah melaksanakan bimbingan manasik umroh ya. Nah kali ini mas saya hanya sekedar mengingatkan, karena ini berangkat jauh ya, ke seberang sana karena suci. Dari sini cukup jauh, kalau di Sempul Laut itu sampai 15 hari baru nyampe. Zaman dulu makan kalau pergi haji pakai kapal laut ya, itu 15 hari baru sampai di Pelabuhan Jeddah dari Tanjung Priok. Tapi sekarang dengan teknologi canggih, yaitu adalah kita bisa ditempuh hanya 8 sampai 9 jam sudah sampai di Jeddah. Subhanallah. Besi bisa terbang itu ya. Nggak tahu berapa ton dia punya, badannya aja berapa ton, belum bawaannya, belum manusianya, betul nggak? Belum Gilang yang begitu gede badannya kan ya. Lah minta di sana aja kempes dia, minum air zam-zam ya. Itu masya Allah luar biasa ya. Nah itu. Nah ini oleh karena itu Pak Ade nanti sebelum berangkat sholat dulu. Ya ini ngingetin doang. Sholat dulu, namanya sholat sunat safar. Usolli sunat safar rakaataini lillahi. Suratnya apa Pak Ustaz? Bacalah surat Kuliyah dan Al-Kulhu. Jangan baca surat Al-Diron, jangan. Atau surat Al-Puket, nggak ada.
baca surat kuliah dan kulhu saja ya. Sholli sunatas safar rakaataini lillahi ta'ala. Nah, setelah itu berdoalah ya, pakai bahasa sendiri nggak apa-apa. Ya kan ya? Nggak apa-apa mah bahasa sendiri. Ya Allah, hari ini saya akan memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Saya akan menjadi tamu ya Allah. Berikanlah saya kesehatan, berikan saya kelancaran, berikan saya kekuatan. Tapi ntar ada doanya sebenarnya, ada di situ ada doanya yang terlukis semua di dalam doa itu. Ya. Jangan lupa tuh ya. Berangkatnya jam berapa? Jam 6. Jam 6 udah nyampe sono. Wah, jam 6 sudah nyampe sono tuh ya. Berarti berangkatnya sebelum subuh apa sudah subuh? Subuh dulu. Subuh langsung berangkat. Iya, jadi habis sholat subuh tuh kan ya, langsung sholat sunah Nggak bisa ya, sholat sunah safar dulu, mandi sholat sunah safar baru subuh gitu, enggak ya? Ya boleh aja, sholat sunah safar mah kapan saja boleh. Ke Uber gitu. Iya boleh. Jadi kita mandi, habis mandi, kemudian kita sholat sunah safar sambil menunggu datangnya waktu subuh. Nah, berangkatlah tuh ya. Jangan lupa di saat kita naik di kendaraan ya. Udah kendaraan kita aja di sini dan atau sono ada yang bimbing di pesawat mah. Di saat kita naik kendaraan baca bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur. Biasa itu mah ya. Dan seterusnya itu mas santai doang, pendek yang panjang kalau panjang ada di manasik. Ada bukunya kan? Ada. Iya, atau mau tambah bismillahirrahmanirrahim la yadurru bil ardi wala fis sama wa samilun 3 kali. Nah, kemudian begitu naik pesawat, ntar baca lagi, ada yang bimbing sih. Begitu naik pesawat ya, pesawat sudah mulai bergerak. Biasanya kalau di ini suka ada di layar TV-nya tuh ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin dan seterusnya. Di situ sudah tergambar ntar minta keselamatan sebagainya. Itu. Nah, itu ya. Jadi setelah naik pesawat ya kan ya, nanti kita sampailah di Jeddah. Ini ceritanya kemana dulu nih? Jeddah. Enggak, habis dari Jeddah kemana? Ke Mekah, langsung Mekah apa ke Madinah? Ke Madinah dulu. Ke Madinah ya? Iya. Oh, ini ceritanya ke Madinah dulu. Iya, Madinah dulu. Nah, jadi nanti ketika setelah kita tiba ya, setelah kita tiba di tempat tujuan di Jeddah misalnya, itu sebaiknya doa dibaca. Doa tiba di sampai tempat tujuan. Ini di manasik ada. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarri asyariha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Karena kita nggak pernah tahu di negeri orang. Kalau ada keburukan dijauhkan, begitu. Ada kebaikan didekatkan, gitu kan ya? Nah, itu kita minta kepada Allah Subhanahu, minta perlindungan kepada Allah di negeri orang itu ya. Allahumma inni as'aluka khairan, Allah minta aku padamu kebaikan di negeri ini. Wa khaira ahliha, dan juga kebaikan dari penduduk negeri ini. Wa khaira ma fiha, dan segala kebaikan yang ada di negeri ini, begitu. Yang pertama. Yang kedua, a'udzubika min syarriha, aku juga minta berlindungan dari keburukan di negeri ini kalau ada keburukan ya. Wa syarri ahliha, dan juga keburukan daripada penjahat penduduknya. Dulu saya pernah waktu umroh itu lagi main tulisan bagus, wah dirampas, lagi moto dirampas. Ketika itu di Uhud, langsung kabur masuk kampung ya, kita nggak bisa kan, bukan kampung kita betul ya. Nah itu namanya kejahatan penduduk sana. Wa syarri ma fiha, dan segala apa saja yang keburukan yang ada di negeri itu. Nih nanti ada pada itu di halaman 11 nanti dibaca sana. Ya. Paham Pak Ade? Nah kemudian dari Jeddah berangkat pagi ya. Oh berarti Pak Ade ntar sholat zuhurnya kemungkinan dan asar di kota di Jeddah. Bisa jama dan qashar. Bisa baru karena asar belum nyampe kan ya. Bisa sholat zuhur 2 rakaat, langsung qomat, berdiri lagi, sholat asar 2 rakaat. Sunnah membaca surat li'lafi Quraisyin, ilafihim, gitu ya. Paham tuh Pak Ade? Nah setelah situ kita udah sholat, udah gak mikirin sholat tuh ya, zuhur dan asar. Nah kemudian setelah itu biasanya bis sudah tersedia, kita nanti diarahkan oleh guide, oleh mutawif namanya ya, mutawif, dijemput, kemudian kita langsung menuju kota Madinah. Dari Jeddah ke Madinah itu jalan tol alal tul, sepanjang jalan tanpa hambatan, ada gunung-gunung di belah ya. Itu
Kemudian cuman 5 jam. Hebat ya. Dari Jeddah ke Madinah kurang lebih hanya 5 jam. Itu nggak pakai kereta cepat. Wah, kereta cepat paling hanya berapa jam tuh ya. Itu. Nanti dari Jakarta ke Bandung tuh hanya beberapa jam saja. Kalau kereta cepatnya sudah jadi. Kemudian, setelah itu sampai di kota Madinah, nanti ada tuh bacaannya, doa memasuki kota Madinah. Nanti dibimbing lah di sana ya. Nah, kemudian setelah itu kita nyari hotel. Hotelnya di mana? Hotel apa tuh? Lupa. Iya, di Madinah nanti dan mobil itu parkirnya di depan semua barang-barang bagasi diturunkan, masuklah ke dalam kita ditempatkan di hotel dan biasanya dikasih kunci masing-masing. Sekamar berapa? 4 atau berdua? 4, saya 6 orang. Ya enggak, maksudnya kamarnya 4. Ya kalau 4 murahan. Kalau berdua spesial, saya pengen berdua, main istri aja berdua, menambah 1.500.000. Mahal ya biasa, sama 1 juta biasanya. Ini nggak apa-apa, Pak Ade. Anak sudah pada gede, biarin aman, harus ngumpul sama kita nggak usah. Pakai yang roomnya gede, 6 orang. Iya. Itu ya, paham ya? Jadi kayak enak kita bisa tawaf di Masjidil Haram, bisa tawaf juga di dalam kamar. Kayak saya dulu begitu. Ibu Pipit lagi nyengir jadi kali ini. Ya, nah setelah itu apa kerjaan kita tuh selama berapa hari di sana? Di Madinah? Di Madinah 4 hari jalan ke Mekah. 3 hari. Enggak, emang berapa hari ini paketnya? 9. Oh, berarti cuma 3 hari. 3 hari di Madinah perjalanan, jadi itu enggak 1 hari. Pergi 1 hari, pulang 1 hari. Iya sama, saya juga paket 9 hari. Jadi 3 hari di kota Madinah. Ngapain aja selama 3 hari di kota Madinah? Yang pertama tentunya berziarah ke masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, betapa bahagianya bisa sholat di masjid Nabi walaupun nggak ketemu dengan sahabat. Karena dulu Nabi dan para sahabat sholat di masjid itu yang namanya Raudhah. Makanya jangan sampai nggak sholat di Raudhah. Tapi sekarang buka tutup asal sabar nungguin bisa, semuanya bisa diatur karena pakai buka tutup, pakai tawakalna ya, pakai aplikasi gitu. Paham ya? Yang nggak paham dengerin aja, ntar nyampe paham ya. Itu kita sholat 1 kali sholat di masjid Rasulullah SAW pahalanya 1000 kali lipat. Asik ya? Kalau kita sholat di sini berjamaah subuh, pahalanya 27. Ya kalau di sono dikali 1000. Wah, dikali 100.000. Sekali 1000. Bayangkan tuh 27-nya udah gede dikali 100. Sekali 1000. Kalau 100.000 mah di Mekah. Kali 1000. Itu baru dari segi pahala loh. Iya betul ya? Jadi kalau kita mengerjakan ibadah di Masjidil Haram Madinah, pahalanya mencapai 1000 kali lipat. Kalau kita sholat di Indonesia 1 kali subuh misalnya, di sana 1000 kali subuh. Padahal waktunya sama. Nah kalau misalnya Pak Ade ini kita hitung sholat yang wajib aja dulu dah. 3 hari berarti kali 5. Kan 5 waktu tuh. Iya. Jangan sampai nggak berjamaah tuh. 3 kali 5 berapa? 15 kali 1000. 15.000 baru yang wajibnya doang. 3 hari bisa 15.000 kali sholat tuh, bagaimana ceritanya? Kalau di sini berapa makan waktu itu? Di sana cukup 3 hari saja sudah dianggap 15.000 kali sholat. Nggak ada artinya tuh 30 juta. Berapa sih? 32 standar ya. Kalau saya 27,5. Iya, karena ini mah reguler, kalau saya ekonomi. Beda. Beda ya? Iya. Ya. Paham ya? Nggak paham muslimah, ntar paham. Belum dia. Ada gilirannya. Iya, murah saya 27,5. Hotel bintang 4. Bang Jai hotel bintang 7.
Iya, bedanya reguler, saya ekonomi. Ya, sedikit berkelas lah gitu. Paham ya? Paham? Wow, luar biasa sholat di Masjid Nabi itu kayak orang terhormat, betul ya? Tidak semua orang yang kaya raya, betul nggak? Berpangkat, bisnismen bisa sholat di Masjid Nabi, betul nggak? Betul. Tuh yang pertama kita berziarah ke Masjid Rasul, sholat berjamaah. Kalau bisa usahakan kita bisa sholat bersimpuh di Raudhah, masjid yang asli. Kata Nabi, ma baina minbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku tempat khutbah Nabi sebelah sana kanan sampai mentok sebelah kiri ini ada hujrahnya Aisyah Fatimah, yaitu kuburan Nabi. Itu adalah taman dari segala taman sorga. Itulah satu-satunya tempat yang paling mustajab di Madinah, yang kelak di akhir zaman di hari kiamat akan diangkat ke sorga. Ada apa ada di sorga, orang sholat di situ. Pengen Riki? Pengen? Nah, nabung dari sekarang, kumpulin. Nah, ya, nggak terasa kalau nabung itu, nggak terasa. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, ziarah ke makam Rasul. Ke makam Rasul juga antri sekarang, harus keluar dulu ke sebelah kanan, masuk dari babu salam lurus. Kalau laki-laki, kalau ibu-ibu nggak bisa tempat dari tempat sholat, cuman maju diatur ntar. Ada juga ntar yang ngatur, perempuan juga pakai pada baju hitam, ya, makin nikob, kelihatan matanya doang, ya. Begitu yang ngatur. Kalau kita yang ngatur lah, bapak-bapak masuk keluar dulu, sondikit lah. Ya, masuk babu salam lurus saja antri ya. Ntar sampailah di ujung sana tuh bab baki namanya, babul baki. Ya mau Yanus ya. Bab baki mau keluar, karena di sananya ada makam baki. Nah, disitulah makam Rasulullah, pasti kita melewati di makam Rasul, kemudian sebelahnya makam Sayyidina Abu Bakar, sebelahnya lagi Sayyidina Umar. Masa di situ kita melambaikan tangan, kalau berdoa lama-lama diomelin marah-marah, bilang ruh merat gitu bahasa kita mah ya. Iya. Zahmah adanya berdesakan, ayo jalan gitu kan ya. Nah, jadi kita Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi harus benar-benar khusyuk. Itu pasti nangis itu. Kayak dibetot-betot itu. Ya, kayak di salaman sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin misalnya. Assalamualaikum ya Khataman Nabiin. Assalamualaikum ya Safatul dan seterusnya. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya. Terus sebelahnya Assalamualaikum ya Khalifatul Awwal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada Assalamualaikum ya Sahibun Nabi fil Ghar. Salam kepada Nabi, sahabat Nabi di Gua Hira gitu ya. Di Gua Sur ya. Di Gua Sur boleh gitu. Yang barulah Assalamualaikum ya Khalifah Tsani Sayyidina Umar bin Khattab atau Al-Faruq boleh. Beri salam, cukup beri salam saja. Karena kalau berdoa begini ngomelin. Enggak boleh sono lama-lama. Ya, sebenarnya boleh kalau emang bisa bagus, teman doanya doa azan, cukup doa azan aja. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma sholatil qaimati sayyidina wadil wasilal fadil darajat rafi'ah wasul maqam wadil jawatain nagalatul lihat. Karena kalau orang dengar azan enggak baca doa itu dianggap sombong, suul adab sama Nabi itu. Baca itu, bukan hanya yang azan, kita yang dengar juga baca itu doa azan dianjurkan. Muka garomannya azan dicuekin aja. Abang-abang yang azan Bang Jai dicuekin. Jangan, ya mau azan siapa kek? Betul nggak ya? Yang penting azan itu jelas panggilan dari Allah Subhanahu untuk manusia, bukan panggilan untuk Allah. Itu panggilan Allah untuk manusia. Karena Allah maha mendengar, tapi manusia kan tidak maha mendengar, makanya perlu dikeraskan. Paham? Ya. Tuh, jadi terus yang ketiga, nanti kita juga ada bimbingan ziarah selama di Madinah. Kemana? Ke Baki. Di Baki itu banyak zuriat Nabi. Ada kuburan Siti Aisyah, ada kuburannya anak-anaknya Rasulullah, itu ada di situ. Sayyidina Utsman ada di situ. Itu disunahkan ziarah kubur. Nah, baru lantar ziarah keluar tuh di Madinah tuh biasanya hari besoknya.
Kemana? Yang pertama berziarah itu ke Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah di kampung Quba. Di sekitarnya itu kebun korma yang sangat subur. Makanya biasa kalau dari situ mampir ke kebun pada belanja ya di kebun korma itu. Tapi lagi nggak musim, tapi yang ada tokonya banyak di korma. Kalau lagi musim sekalian ngelihat tuh pohon korma seperti apa buahnya. Gitu. Iya, kalau saya karena sering jadi kadang-kadang melihat juga musim korma. Tuh, paham ya? Di Masjid Quba ini barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi dan para sahabat, punya air wudhu dari hotel, jangan lupa punya air dari hotel, kemudian dia sholat 2 rakaat, boleh sholat di masjid, sholat duha karena pagi ya, pahalanya sama dengan 1 kali umroh, sempurna, tamam. Tuh keistimewaan Masjid Quba. Kalau Masjid Nabi tadi kan 1000 kali lip, kalau di Masjid Quba 1 kali umroh pahalanya. Kalau kita punya wudhu ya, dari rumah atau dari hotel sholat di situ. Kemudian dari situ biasanya mampir dulu ngopi ngapa belanja di kebun kor. Nah dari situ kemudian ke Masjid Qiblatain ya. Kenapa dinamakan Masjid Qiblatain? Dulunya bukan masjid, rumah Nabi sholat di situ. Sholat di situ, sholat zuhur baru 2 rakaat. Ketika itu kan kiblat masih ke Baitul Maqdis ya, Palestina, betul nggak? Masjid Aqsa. Nah, begitu udah 2 rakaat, Nabi dapat perintah pawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Nabi putar menghadap tenggara. Kok tenggara? Bukan di barat? Lah barat sama Maroko. Karena Mekah adanya di tenggara. Nah, nanti kiblat ke tenggara sini ya. Itu Rasulullah salat dari Madinah menghadap tenggara menghadap sejak itulah dan seterusnya sampai sekarang kita wajib sholat menghadap Ka'bah. Dulunya ke Baitul Maqdis. Nabi nggak suka sering sholat melangak gitu, nggak suka, nggak nyaman. Allah tahu, udah akhirnya dipindahkanlah ke Masjidil Haram. Hatta al-an sampai sekarang. Begitu sejarahnya. Dibangunlah di situ masjid, diberi nama Masjid Qiblatain, 2 kib. Karena Nabi pernah mampir di rumah sahabat di situ dulu, sholat zuhur 2 kiblat. Paham ya? Sejarahnya paham? Ya kan saya asisten Mutawib di sono. Mutawib juga sering nyuruh saya yang ngomong. Iya. Sudah. Sampai di mana tadi tuh? Ya udah sehari-harinya ngapain tuh setelah itu? Ya udah paling ya mau belanja silakan, tapi mau ngopi silakan. Ya emang enak juga sih kalau ngikut Pak Ade nih saya. Mungkin diajak ngopi, diajak di McDonald gitu kan ya. Iya, ya nggak pernah bareng saya sama dia nih. Iya, terus apalagi tuh sholat 5 waktu berjamaah selama 3 hari di masjidnya. Jangan sampai kagak tuh ya, karena pahalanya 1000 kali lipat. Nah, setelah 3 hari habis makan siang diumumkan, pagi-pagi udah kasih tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, nanti siang setelah makan siang kumpul di bawah hotel, depan hotel, kita akan menuju kota Mekah. Dan kita diharapkan semuanya mandi ihram. Sebelum zuhur mau ke masjid berjamaah tuh, mandi dulu, mandinya niat mandi ihram. Paham ya? Karena ntar mau melakukan ihram kan, ihram umroh. Usoli dah ke dalam salat mah. Jadi ibadah umroh itu dimulai dengan pakaian 2 lembar, tak berjahit, kancut pun tidak boleh blong. Ya kagak lah. Kan ada caranya bagaimana pakai ihram, betul nggak ya? Ya, kalau kita nongkrong begitu dia tetap rapat. Tadi kan pakai sabuk ya, tapi sabuknya sabuk itu aja, jampang, sabuk pitung. Iya, sabuk pitung. Ya, sabuk pitung, karena yang berjahit katanya nggak boleh gitu. Sendal pun jangan sendal yang sendal jepit boleh. Nah, atau ada ngatakan nggak ada apa-apa sendal kulit juga, tapi asal jangan menutupin mata kaki. Masalahnya yang penting jangan nutupin mata kaki. Kalau perempuan malah harus tertutup semuanya kayak sholat, paham? Paham ya? Kalau perempuan pakai ihramnya kayak sholat. Kalau laki-laki cuma 2 lembar, 1 dipakai kayak sarung, yang kedua buat di badan selendang. Cuman begitu.
Nggak boleh pakai kaos dalam, nggak boleh pakai kancut kecuali sakit. Uzur namanya. Nah, udahlah tuh. Entar sebelum berangkat biasanya udah repot kan? Udah mandi kan ya? Udah mandi. Oh, silakan mau pakai sabun yang wangi silakan, karena kan belum niat. Ya, silakan mau pakai minyak wangi silakan, mau potong kuku silakan, apa saja silakan. Nah, masih boleh tuh karena belum niat. Pakai ihram tapi belum niat, baru siap-siap doang. Supaya entar nggak repot. Emang kita mau pakai ihram tadi sono di luar kan nggak enak juga. Udah kumpul semuanya, udah pakai ihram semua, ya koper udah turun semua, masuk bagasi, ya udah berangkat, Kemana? Mikotnya, ngambil mikotin, jatuh niatin umrohnya, ngikut mikotnya orang Madinah. Karena kita dari arah Madinah. Orang Madinah mikotnya di mana? Di Masjid Syajarah. Cuman orang kita nyebutnya Bir Ali. Sebenarnya itu Masjid Syajarah. Masjid pohon, karena Nabi dulu di situ ngambil mikot, di situ sholat di bawah pohon, dibangun masjid dua, gedenya luar biasa, air wudunya banyak, makanya orang nanti ngambil mikot di situ, pada ngambil air wudu di situ, yang biasanya suka batal kan ya. Ayo silakan ngambil air wudu, udah pakai ihram tuh ya. Di mana nih? Di Masjid Bir Ali, itu tempat menjatuhkan niat umroh di situ. Berapa kilo? Nggak tahu ya. Sekarang mungkin nggak tahu apa 5 kilo atau 7 kilo dari kota Madinah. Di situ mampir semuanya, bis mampir, wah kayak apa banyaknya tuh ya. Nah, kemudian pada mampir situ sholat, disunahkan itu sholat 2 rakaat. Kalau mandi ihram kan udah tadi di hotel. Udah kan? Masa kita mau mandi di situ siapa yang menungguin? Nah, udah mandi ihram di hotel walaupun sunnah, sekarang tinggal sholat ihram. Sholat ihramnya di mana? Ya di tempat mikot. Di mana? Di Masjid Bir Ali tadi. Ya kan ya? Disitulah kita sholat 2 rakaat, sholat usoli sunatal ihram rakaataini lalahi. Dengerin Gilang. Woi, Gilang. Jewer udah punya HP mahal juga. Ya. Jadi kita disitulah niat sholat usoli sunatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Kuliah kulhu lagi aja ya, botak dah tuh ya. Emang sholat sunnah mah gampang, pokoknya udah kuliah kulhu, betul nggak ya? Nah, setelah itu kita baca doa, tapi niat. Tapi biasanya begini, habis sholat ntar niatnya di mobil. Bapak-bapak, ibu-ibu naik mobil semua, udah niat belum? Belum. Ya udah sini niat bareng-bareng di bis, di niat ya, dibimbing gitu ya. Dibimbing tuh niatnya udah di bis saja. Takut nggak pada bisa, betul nggak ya? Takut salah kalau niat sendiri-sendiri mah tadi di masjid waktu sholat ihram, betul nggak? Udah ibu, bapak-bapak ya, ayo bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Itu niatnya. Nawaitul umrata, aku niat umrah, wa haramtu biha, dan aku berihram untuk umrah lillahi ta'ala. Atau labaik Allahumma umratan, itu boleh. Labaik Allahumma umratan, itu yang diajarkan Nabi. Pendek sekali ya. Nah, setelah itu barulah umrahnya. Itu wajib buat kita itu mah. Buat kita, karena itu umrah yang pertama. Wajib. Jadi umroh itu hukumnya wajib sama dengan haji seumur hidup sekali. Besok mah kalau mau umroh lagi udah di Mekah berarti ya. Itu mah hukumnya boleh buat siapa saja. Tapi yang pertama kali kita datang, kita umroh yang pertama itu umroh wajib namanya buat diri kita masing-masing. Paham ya? Gitu. Nah, kemudian setelah itu baca doa tuh habis niat nawaitul umrata haramtu biha lillahi. Nah, ayo Bu baca doanya. Allahumma uharrimu sya'ri ya wa basyari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli syai'in haramtu alal muhrim abtaghi bidzalika wajhal karim ya Allah ya rabbal alamin. Itu doa setelah niat ihram. Ya niat umrah. Ihram itu usoli. Niat umrah ihram untuk umrah begitu. Makanya kita kan setelah takbiratul ihram kan nggak boleh melakukan apapun kecuali bacaan nggak boleh melakukan gerak apapun kecuali gerak Sama ini juga. Begitu kita niat umrah, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh memotong kuku dan rambut, tidak boleh merusak binatang, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh merusak tanaman, ibu ya, pohon-pohon di sana. Coba-coba tabrak tuh pohon kembang hancur ya. Itu harga dendanya lebih mahal denda daripada mobilnya ya.
Nah, kemudian juga tidak boleh bersenang-senang dengan istri karena kita masih pakai berarti masih dalam perjalanan ibadah. Paham tuh ya? Nah, jadi begitu niat ihram baru satu tuh rukun yang pertama, ihram. Ihram Nah, setelah itu udah mobil berjalan, kita berjalan Bapak-bapak Ibu-ibu menuju kota Labaik Allahumma labaik. Begitu biasanya. Labaik la syarika laka labaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu kan ya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulang lagi, baik Allahumma la. Ini saya biasanya Gus Ikram gantian. Itu nganuin jamaah. Udah capek berhenti dah tuh, berhenti. Kadang-kadang kita lakukan labaik Allah biar nggak bosan. Humma labaik ya gitu. Nah udah capek, udah Bapak Ibu capek tidur ya lu lah gitu. Ntar mampir di tengah jalan biasanya karena jauh kan, 8 jam dari Madinah ke Makkah itu 8. Mampir itu bisa nanti melaksanakan sholat asar, bisanya ya. Di situ atau apa? Oh biasanya asar udah enggak sih, zuhur dan asar di jamaah sih ya. Biasanya begitu. Ya, nah biasanya nanti setelah itu ya apa namanya? Mampir ya terserah ntar istirahat ngopi-ngopi apalah begitu ya. Itu yang belum sholat ya sholat gitu. Langsung berangkat lagi. Biasanya nyampe di kota Mekah bubar sholat Isya. Tuh. Pas bubar sholat Isya sedang macetnya tuh ya kan ya. Ya Nos ya, masih nggak Nos? Macet ya. Biasanya mampir nggak bisa masuk. Di situlah kita nunggu sebentar nyari hotel. Nah, jadi mobil kita tuh sampai di kota Mekah, parkirnya dekat masuklah semuanya ke hotel, masih pakaian ihram. Semuanya larangan-larangan tuh diingat-ingat, nggak boleh karena kita baru satu rukun itu ceritanya kan. Nah, setelah itu dapat hotel, dapat kamar, sudahlah masukin barang semua. Ayo, siap-siap semuanya. Kita melaksanakan rukun yang kedua, tawaf. Semuanya menuju Masjidil Haram. Masjidil Haram ngapain? Biasanya sholat maghrib sama isya. Emang tadi tuh di jalan kalau emang udah maghrib ya sholat maghrib sama isya kalian. Tapi kadang-kadang belum maghrib kan bingung ya. Akhirnya sholat isya sama maghrib di Masjidil Haram gitu ya. Di jama' betul ya. Nah kemudian setelah itu turunlah ke bawah ke Matwat tempat tawaf. Di situ kita membaca namanya doa melihat Ka'bah ya. Ada pertama kali di situ kita melihat Ka'bah. Kalau barangkali Pak Ade sudah pernah kan ya. Kalau yang belum pertama kali itu Masya Allah, mohon ya Allah, inilah saya pertama kali memasuki Masjidil Haram. Saya sebentar lagi akan melihat Baitullah, berikanlah saya kenikmatan. Wah itu benar-benar itu nggak bisa dibayar 1 miliar itu. Banjir air mata, nikmatnya luar biasa melihat Baitullah. Kalau saya dulu nggak tahu yang lain mah. Tapi ada juga sih yang biasa-biasa aja. Bagaimana nyawa itunya itu Maya? Betul nggak? Iya gitu. Nah langsung turun ke bawah. Nah, kita melihat Ka'bah, membaca doa melihat Ka'bahnya aja kita dapat. Berapa katanya? 17 rahmat atau berapa itu? Allahumma zid hazal bait tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Tapi dibimbing sih ngikutin ya. Ya wazid man syarafahu wa azamahu wa karamahu mimman hajjahu awi tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Itu di saat kita pertama kali melihat Ka'bah. Kemudian menuju apa? Menuju Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad itulah kita mulai tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad yang kayak helm gitu ya. Garis lurus ke sono, ntar di sononya ada lampu hijau, lampu neon panjang. Nah itu jadi garis lurus. Di situ kita mulain niat. Sajaku niat tawaf 7 putaran. Amal Ka'bah 7 putaran karena Allah. Boleh. Enggak usah karena satu paket udah niat di sana berarti enggak perlu niat lagi. Ada juga mendapat begitu. Nah, cukup bismillahi Allahu Akbar. Nah, misalnya di sana Hajar Aswad ya. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi kita ngecupnya pakai isyarat aja. Paham ya? Bismillahi Allahu Akbar.
Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula, apa saja boleh. Mau baca Quran boleh, mau baca apa saja boleh. 7 putaran, kan lama tuh. 7 putaran. Tapi di sini mah ada putaran 1 bacaan apa dan 2 apa. Tapi biasanya kalau nggak bisa udah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, la haula wala quwata illa billah, azim. Nah, begitu ada rukun yamani yang gerowak dikit, tapi bukannya Hajar Aswad, rukun yamani sampai Hajar Aswad. Ya, dari rukun yamani sampai Hajar Aswad itu disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Gitu kan ya. Itu di situ. Sampai di Hajar Aswad lagi bismillah Allahu akbar begitu lagi dan seterusnya. Sampai 7 putaran. Bermula dari Hajar Aswad berakhir di. Setelah itu selesai sudah menuju kita arah Maqam Ibrahim. Pernah paham Maqam Ibrahim? Pernah lihat? Tapak Nabi Ibrahim di saat membangun Ka'bah yang dulu turun naik kayak ada mesinnya, berarti ada mesinnya, tapi izin Allah. Itu ya, sudah dikurung pakai kaca. Itu adanya di pinggir Ka'bah. Makom itu tempat berdiri, bukan kuburan. Di sini kuburan, makam. Makom itu tempat berdiri Ibrahim membangun Ka'bah. Disitulah kita menuju mundur arah Makom Ibrahim, sholat. Namanya sholat sunat Sholat sunat usolli sunat tawaf rakaataini lillahi. Setelah itu ada bimbingan doa di sini. Kalau enggak ya doa sendiri apa saja. Berdoa disuruh mustajab, arahnya ke Ka'bah langsung. Omar di sini soalnya Allah ya Allah, enggak tahu. Bukan menghadap Ka'bah, Palestina malah. Di sana Ka'bah di depan kita, makanya lebih khusyuk, betul ya? Magnetnya berbeda. Begitu kan Pak De? Akur kan? Nah, setelah sholat 2 rakaat sholat sunat tawaf, kulhu lagi aja tuh kan ya? Ya di depan Ka'bah, langsung kita minum air Zam-Zam. Sekarang udah ada kerannya kayaknya di dalam dia. Air Zam-Zam. Nah, jangan kayak saya kemarin lupa. Saya minum air Zam-Zam keasikan ketinggalan jamaah. Kan aneh ya, pembimbing ketinggalan jamaah. Yang pada mau tawif nih, saya blek juga mau tawif nih. Iya, dia pikir kali saya ngikutin belakang kagak. Jadi dari situ tuh ada 2 macam. Apa mau ke kanan, mau kiri, habis minum air Zam-Zam. Kalau saya mau ke kanan, dapatnya di basement. Iya, jamaah saya mau tawif kita itu ke kiri, naik ke atas, lantai 2, emang itu yang asik. Ya kan ya? Nah, lihat gunungnya kan ya, asik. Saya ke kanan. Wah, basement kagak ketemu jamaah saya. Untung saya selesai duluan, saya cari sana ke atas, ketemu airnya sama jamaah. Bagus ada Gus Ikram. Iya, dampingin. Jadi saya tuh ketika itu saya sendiri gak bareng sama jamaah. Aduh. Ya, jadi makanya kalau bisa jangan lepas dari mutawif. Ya, untung saya sering ke sana. Kalau yang enggak pernah sering ke sana, keder kemana tahu nyampenya. Betul nggak? Gitu ya. Jadi kalau ke kanan, yang bagus mah ke kiri, naik ke atas sedikit, lantai 2. Kalau ke kanan, entar ada yang di bawah di basement, kurang indah ya, gitu. Satu kok ingetin tuh. Siap. Iya, romannya udah keberangkat ente. Iya. Nah setelah itu naiklah ya. Naik atau ada tuntunannya, ada bacaannya ntar di situ ya. Kita naik ke Bukit Sopa tuh, naik kita ke Bukit Sopa ya. Di Bukit Sopa kemudian kita baca inna sopa wal marwata min sya'air rilla paman hajjal baita itamara fala junalih ayatau wa pa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu di saat kita naik. Nah kemudian setelah itu menghadap. Nah sekarang udah enak, dulu nggak kelihatan Ka'bah. Bangunan sekarang kan diblong tuh ya, udah dirombak semua. Naik ke bukit menghadap Ka'bah, Ka'bahnya kelihatan. Sekarang mah enak. Kalau dulu kelihatan tembok. Tuh enak tuh sekarang. Nah kemudian kita berdiri itu dalam masafa itu menghadap melihat Ka'bah sambil membaca Allahu Akbar walillahil hamd la ilaha illallah wahidul al-fardu as-samad sursah. Itu nanti dibimbing ya, takut di rumah dibimbing ya. Nah kemudian turun lagi menuju dari sofa. Jadi diawali dari sofa.
menuju Nah, itu berapa 7 kali. Dari Sofa ke Marwah 1. Beda dengan tawaf muter. Dia dari Sofa ke Marwah dihitung 1. Karena jauh. Berapa kilo ya kira-kira? Berapa meter ya? 600 meter apa berapa? Saya lupa itu ya. Dari Sofa ke Marwah itu 1 kali. Ntar naik lagi, muter lagi dari arah sana ya. Dari arah kanan ke kiri, muter lagi, menuju lagi ke Sofa 2, gitu. Paham ya? Kan dia bukan muter, lurus. Sofa Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, Sofa Marwah 3, ya kan? Dari Marwah ke Sofa 4, dan seterusnya. Terakhir 7 di Marwah. Udah berapa rukun tuh? 3 ya? 3 ya, rukun 3. Sa'i 3 ya? Sa'i 3 kan ya? Barulah tahallul. Tahallul kalau bagi perempuan itu asal, dikit aja kelihatan rambutnya potong. Udah cukup 3 lembar cukup. Tapi kalau laki-laki abdolnya dibotak atau kalau enggak dipangkas dikit. Tapi biasanya jarang mau sih. Ya saya juga dipotong doang, udah. Semuanya. Iya. Cuman udah umroh ketiga. Asyarah real, 10 real. Mendekin rambut atau mau dibotak, asyarah real. Itu. Nah, setelah tahallul artinya halal. Semua yang larangan tadi yang enggak boleh bersenang-senang dengan istri, nggak boleh memotong kuku, nggak boleh pakai wangian macam-macam, semua bebas karena sudah melepas dari semua larangan, itu namanya tahallul. Nah, setelah itu baru tertib, selesailah sudah umroh, udah 1 umroh tuh selesai, tuh ya. Setelah itu selesainya kalau berarti diperkirakan bisa jam 12 malam tuh atau jam 1 ya. Itu baru selesai, langsunglah ke hotel, istirahat, makan. Atau juga kadang-kadang makan dulu baru ke Masjidil Haram. Nah, setelah itu besok bangun lagi pagi subuh, menjelang subuh. Biasanya selama jam 2 udah pada ke masjid. Di sini mengorok. Makanya kota Mekah itu kota yang paling hidup di dunia. Nggak pernah mati 24 jam. Keluar kapan saja banyak orang. Kalau Madinah mah ada sepinya. Ya, kalau Madinah kita keluar bisa jam 2, jam 1, jam 2 itu masih agak sepi. Ntar jam 4 baru rame. Tapi di Mekah karena ada tawaf masalahnya, ya. Ada umroh, ya. Jadi itu jam berapa aja, lihat di YouTube, jam berapa saja rame. Ketika aja live Mekah, paham ya? Nah, berarti selesailah ibadah umroh yang nah, tinggal sepakatan tuh besoknya ya. Besok yuk kita umroh lagi, atau besoknya ada masih capek nggak apa-apa kita umroh yang kedua. Nah, yang kedua ini mikotnya di Mekah itu ada berapa tempat. Bisa di Jirona. Nabi dulu ngambilnya dari Jirona, kurang lebih 13 km dari Masjidil Haram. Siti Aisyah deket Tanim, cuma 7 kilo. Dulu Aisyah itu ngambil mikotnya, jatuhkan niat ihramnya itu di masjid atau masjid Siti Aisyah. Ada lagi Hudaibiyah, tempat peternakan onta. Itu. Jadi kita karena udah sampai ke Mekah, mikotnya harus keluar tanah haram. Ambilnya dari keluar tanah haram, mikotnya di situ. Biasa saya ambilnya di Jirona, lebih utama karena Nabi dulu ngambilnya di situ waktu umroh. Paham ya? Kecuali haji. Kalau haji mah ngambil mikotnya dari hotel masing-masing. Kalau haji, orang Arab ngambil mikotnya, jatuhkan niat hajinya dari rumah masing. Kalau kita dari maktab masing-masing. Kalau umroh harus keluar. Jadanya. Paham ya? Nah, umroh yang kedua dan seterusnya ini boleh buat badalin orang lain, siapa, saudara kita, apa guru kita, gitu ya. Boleh, udah pada meninggal misalnya. Itu boleh di nawaitul umrota an, siapa sebut, an Fulan bin Fulan. Waram tu billahi taala. Oke ya? Nah, ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya, ini jadi nanti ini video ini bisa diputar ulang kalau yang mau ibadah umroh. Buat ngingetin doang sih ya, ngingetin doang ya. Tinggal baca panduannya, doa-doanya mau udah ada di panduan. Ini cuman mengingati saja dari A sampai Z tentang ibadah umroh. Seperti itu kurang lebih ya. Terima kasih. Allahumma afiq ila qamatarikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron kasirun kepada guru kita yang telah menyampaikan pengingat untuk perjalanan umroh. Semua kita semua yang hadir dalam kesempatan kali ini, yang berada di dalam majelis ilmu ini, semua Allah panggil nantinya untuk menjadi tamu Allah. Amin. Baik itu umroh maupun haji. Amin. Saya baru dengar ceritanya aja udah merinding. Amin. Luar biasa. Tapi bagaimana kalau nanti kita ditakdirkan untuk menjadi tamu Allah nanti ya. Semoga kita semua berangkat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah An-Nahdiyah di studio dan pemirsa Darul Amanah An-Nahdiyah dimanapun Anda berada, demikian kaji kita pada malam hari ini yang telah disampaikan oleh guru kita Buya Haitami. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun Anda berada, demikian jumpa kita pada malam hari ini dalam bingkai acara ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami. Sambil ngopi, saya hendak dan narasumber Buya Haitami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.